Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena udah berapa tahun ini aku vakum ya dari YouTube dan sekarang aku baru mulai bikin video lagi. Yeay. So guys, di kesempatan kali ini kita bakal sama-sama membahas tentang education, yaitu tentang pendidikan. Dan salah satu yang bakal kita bahas itu ada di tentang kurikulum merdeka. Kira-kira apa? Tetap stay tune di video ini, tapi jangan lupa untuk kalian like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng-bareng. So, let's get started. Guys, di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang asesmen pembelajaran implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Kira-kira bagaimana ya? Yang pertama itu adalah introduction. Kurikulum merdeka mengembangkan asesmen pembelajaran dengan menekankan pada asesmen formatif. Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Asesmen formatif diharapkan memiliki ruang lebih bagi guru untuk dapat mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka. Asesmen bukan sekedar proses untuk mengisi laporan akhir hasil belajar, tetapi juga merupakan proses untuk refleksi dan perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Tujuan asesmen tidak hanya berhenti pada menentukan atau mengukur tingkat kemampuan peserta didik, namun tujuan akhirnya adalah menjadi input dalam perbaikan pembelajaran. Adapun paradigma asesmen pembelajaran. Nah, kita bisa lihat sama-sama, selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada kurikulum merdeka ini, pendidikan diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Prinsip asesmen pembelajaran yaitu yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan juga dapat dipercaya atau reliable. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan juga informatif. Dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi. Adapun teknik asesmen ini, nah kita bisa lihat ya di gambar atau ada tabel, bukan tabel sih, lebih ke grafik ya. Kita bisa lihat grafik dari teknik asesmen pembelajaran ini. Kalau kita bisa melihat teknik asesmen ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Penilaian kinerja atau performance task, ada tes tertulis, tes lisan, dan juga portofolio. Nah, kita nggak asing ya dari kelima teknik asesmen ini. Tapi, dari teknik asesmen ini kita bisa memilih mau menggunakan teknik asesmen yang mana. Seperti itu. Oke guys, kita lanjutin, yaitu ada teknik dan instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik ini diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen itu selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta. Instrumen asesmen, kalau tadi itu tekniknya itu bisa kita bagi jadi 5, dan instrumen asesmen ini kita dibagi menjadi 4 bagian.
Ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan juga grafik perkembangan. Nah, jadi berbagai teknik dan instrumen asesmen ini, pendidik atau guru itu diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk memilih teknik dan instrumen asesmen apa yang akan digunakan. Selanjutnya ada karakteristik asesmen. Nah, karakteristik asesmen ini terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada formatif dan juga ada sumatif. Formatif itu terpadu dengan proses pembelajaran, melibatkan peserta didik dan memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah. Sedangkan sumatif ini merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Nah, kedua karakteristik asesmen ini memiliki kesamaan. Kira-kira apa ya kesamaannya? Kesamaannya itu adalah adanya umpan balik untuk pemberian intervensi kepada peserta didik maupun perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Jadi sama-sama baik formatif maupun sumatif ini memiliki pemberian umpan balik ya, intervensi kepada peserta didik. Selanjutnya ada pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini, di slide, di sini ada bentuk asesmen yang tadi sudah kita bahas sama-sama, ada formatif dan juga ada sumatif. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan asesmen ini juga ada beberapa kriteria ya yang harus kita perhatikan. Teman-teman bisa lihat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan asesmen formatif itu terbagi menjadi 5. Dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan proses pembelajaran, menggunakan berbagai teknik asesmen sesuai dengan target pada tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik untuk peserta didik maupun kepada pendidiknya, berorientasi pada perubahan, bukan sekedar memenuhi kualitas nilai yang termuat dalam rapot, dan juga bersifat informatif. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan asesmen sumatif itu dilakukan untuk menginformasi capaian pembelajaran peserta didik pada periode tertentu, biasanya akhir lingkup materi, semester, atau akhir jenjang. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan pengolah laporan hasil belajar. Pemberian umpan balik tetap dilakukan walaupun data hasil pengukuran capaian itu telah didapatkan dan menggunakan berbagai teknik asesmen. Nah, jadi untuk pelaksanaan asesmen itu juga ada hal yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita mau ngambil formatif nih atau sumatif nih, nah itu kita perlu mengetahui hal apa yang harus kita perhatikan ya dalam pembuatan asesmen itu. Selanjutnya ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80, dan sebagainya, sebagai sebuah kriteria. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Nah, namun jika dibutuhkan, pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalnya 70 sampai 85, 86 sampai 100, dan lain sebagainya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik itu telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan beberapa pendekatan, deskripsi kriteria, rubrik, dan juga interval nilai. Oke teman-teman, selanjutnya ada pengolahan hasil asesmen. Ketika asesmen udah dilakukan, nah ini kan kita pasti bakal bingung bagaimana sih mengolah hasil asesmen itu sendiri, ya kan? Nah, asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen itu perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap peserta didik.
Pendidik dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik, juga dapat menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Jadi, pendidik ini diberi keleluasaan untuk mengolah data kuantitatif baik secara rata maupun secara proporsional. Pengolahan hasil asesmen ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah mengolah capaian tujuan pembelajaran ini menjadi sebuah nilai akhir. Nah, itu kan jadi ada pembeda ya guys ya. Bagaimana kita pendidik guru ini diberi keluasan, diberi kebebasan bagaimana untuk mau mengolah hasil asesmen ini. Nah, bagaimana sih mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran? Nah, kita bisa lihat di tabel berikut ini. Pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Misalkan, pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria tersebut. Nah, kita bisa langsung lihat di tabelnya. Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran. Ini kita contohkan ini pada mata pelajaran IPAS ya, di fase C. Menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Dapat dibuat seperti ini. Ini menggunakan interval ya, teman-teman. Bukti tujuan pembelajarannya, ini ada dua tujuan pembelajarannya, dan rentang intervalnya itu perlu bimbingan di nilai 0 sampai 60, cukup dinilai 61 sampai 70, baik dinilai 71 sampai 80, dan sangat baik dinilai 81 sampai 100. Kita contohkan satu tujuan pembelajaran, mampu menguraikan manfaat sumber energi. Nah, berarti kan mampu menguraikan manfaat dari sumber energi. Kalau perlu bimbingan, itu berarti belum mampu menguraikan manfaat sumber energi. Kalau cukup, berarti menguraikan satu contoh manfaat sumber energi. Kalau baik, menguraikan dua contoh manfaat sumber energi. Dan sangat baik, menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi. Nah, kira-kira peserta didik tersebut itu masuk ke dalam kriteria yang mana? Oh, misalkan dia dinilai 73. 73 itu masuk ke kriteria baik. Wah, berarti kualitas peserta didik itu baik. Seperti itu. Yang kedua, mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir pada mata pelajaran tersebut, data kuantitatif itu kan langsung diolah. Sedangkan untuk deskripsinya itu, pendidik itu dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Mana kompetensi yang belum dikuasai dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada. Nah, contoh pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dapat dilakukan melalui dua cara berdasarkan bentuk datanya. Kalau cara pertama itu pengukuran pencapaiannya dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif atau angka pencapaiannya. Yang kedua, itu pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif atau skala dengan deskripsi. Nah, jadi ada dua cara, bisa kualitatif dan kuantitatif. Di mana kuantitatif ini menggunakan angka pencapaian dan kualitatif ini menggunakan skala dengan deskripsi. Selanjutnya ada pengolahan hasil asesmen. Pelaporan hasil penilaian asesmen itu dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Laporan hasil belajar merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Nah, bentuk laporan hasil belajar ini ada 4. Ada raport,
portofolio, diskusi atau conference, dan juga ada pameran karya. Nah, biasanya ini kurikulum Merdeka ini tetap pakai rapot, terus biasanya ada P5, pameran karya, dan itu juga menyesuaikan atau disesuaikan ya dengan pendidik guru ya atau dengan peserta didik di sekolah tersebut. Kira-kira pendidik ini menggunakan hasil asesmennya seperti apa gitu. Jadi itu biasanya keleluasaan atau kebijakan dari masing-masing pendidik atau guru. Nah, selanjutnya teman-teman, ini juga menjadi hal yang penting. Itu bagaimana sih mekanisme kenaikan kelasnya? Apakah hanya dilihat dari hasil rapornya aja? Ketika dia nggak bisa, rapotnya jelek nilainya, apakah itu nggak naik kelas atau bisa dilihat dari berbagai faktor yang ada? Oke, teman-teman. Pada SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat, kenaikan kelas itu mempertimbangkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Dalam kurikulum Merdeka, penggunaan fase dalam capaian pembelajaran adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama teman-teman sebayanya, meskipun ia dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya atau tujuan pembelajaran yang ditargetkan untuk dicapai pada kelas tersebut. Apabila terdapat tujuan pembelajaran pada mata pelajaran tertentu yang tidak tercapai sampai saatnya kenaikan kelas, maka ada rapor peserta didik tersebut dituangkan nilai aktual yang dicapai dan dideskripsikan bahwa peserta didik tersebut masih memiliki tujuan pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Nah, sebagai bahan pertimbangan, pembelajaran dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning yang sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Namun, bagi peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan khusus. Tidak seharus menunggu hingga tahun ajaran, tetapi perlu segera diberikan. Dalam proses penentuan peserta didik itu tidak naik kelas, perlu dilakukannya musyawarah dan pertimbangan yang matang, sehingga opsi tidak naik kelas itu menjadi pilihan yang paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan itu telah dilaksanakan gitu. Jadi tidak serta-merta hanya karena nilai rapotnya itu ada yang jelek, itu anak itu atau peserta didik itu tinggal kelas. Enggak, jadi bisa dilihat dari berbagai kriteria. Dan penentuan tidak naik kelas itu opsi paling terakhir seperti itu. Nah, teman-teman, ada pun nih contoh isu ya atau contoh trouble masalah yang ada di sekolah. Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas. Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum. Bagaimana sekolah? Pertimbangan yang diambil oleh sekolah harus seperti apa? Yaitu peserta didik dapat dipertimbangkan naik di kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai atau tuntas. Selanjutnya ada isu peserta didik mempunyai masalah presensi atau ketidakhadiran yang banyak. Banyaknya jumlah ketidakhadiran ini disepakati oleh di satuan pendidikan tersebut. Adapun pertimbangan yang bisa diambil oleh sekolah adalah dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan kenapa siswa tersebut, peserta didik tersebut itu tidak hadir, banyak absennya.
Jika peserta didik itu tidak hadir karena kondisi keluarga, misal siswa itu membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi atau masalah kesehatan si siswa itu, maka dapat dipertimbangkan naik kelas dengan adanya catatan khusus. Jika alasannya itu karena malas, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, peserta didik ini tetap dapat dipertimbangkan naik kelas dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misal, permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling atau behavior treatment. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas ini harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin, sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik di akhir semester. Nah guys, setiap peserta didik itu pasti memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Peserta didik perlu diberi kesempatan dan keluasan waktu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan diukur pada satu fase tertentu. Apabila terdapat peserta didik yang belum menuntaskan capaian pembelajaran pada tahap tertentu seperti akhir semester atau akhir kelas, maka peserta didik ini berhak memperoleh kesempatan untuk belajar pada tahap selanjutnya, termasuk kenaikan kelas, dengan tetap menuntaskan tujuan pembelajaran yang belum diselesaikannya. So guys, itu dia pembahasan mengenai asesmen pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang salah kata-kata mohon dimaafkan, dan kalian bisa komen ya di bawah kira-kira apa nih penjelasan aku yang masih kurang, dan juga teman-teman bisa komen di bawah kira-kira kita bakal bahas materi tentang apa lagi ya. Coba-coba komen di bawah ya guys, kira-kira kita bakal bahas apa ya di next videonya. Oke guys, mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan di kesempatan kali ini. Thank you so much yang udah nungguin video aku dan selalu support video aku dari dulu mungkin ya sampai sekarang. Jangan lupa kalian like, comment, dan juga subscribe channel aku biar aku bisa semangat lagi nih untuk terus maju dan upload video-video yang lainnya. Dan juga kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian video ini, karena insya Allah videonya bakal bermanfaat. Terima kasih. See you di next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.